Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat religi dengan podcast BDK Banjarmasin Langkar, langsung ngobrol dengan pakar. Hari ini kami bertemu dengan pimpinan kami, orang yang luar biasa, Pak Prof. Ali Ramdhani. Terima kasih Pak sudah datang di BDK Banjarmasin. Sama-sama, terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak? Tentu baik saja. Izinkan saya memberikan apresiasi. Boleh Pak. Model-model dialog seperti ini, apalagi menyebut sebuah kalimat dengan kearifan lokal. Siap. Yang bermakna, Lakar itu bermakna baik. Bagus ya Pak. Tentu dia adalah sebuah mediasi yang baik buat kita bersama untuk mengamplifikasi gagasan-gagasan yang baik dan tepat kalau kemudian kita bicara sesuatu hal dengan pakarnya. Siap. Terima kasih dan apresiasi buat BDK Banjarmasin. Oke. Ada dua hal yang mau kita diskusikan Pak Prof. Pertama tentang ekotologi yang roadmap itu, yang kedua tentang KBC. Mungkin Pak Prof bisa cerita tentang roadmap kita yang terbaru tentang moderasi beragama Pak. Sebetulnya ada 3 tema ya yang diajukan oleh Bapak ya, membahas 3 hal ini dalam waktu yang singkat tentu rumit ya. Betul, Pak. Saya ingin mengawali dengan KBC dulu. Kurikulum berbasis cinta itu adalah sebuah keinginan dari Kementerian Agama. Ini adalah sebuah produk yang original dari Menteri Agama kita, Andre Guruta Kiai Haji Nasaruddin Umar. Ketika beliau memiliki sebuah rancangan yang teramat sangat visioner, ingin membangun bangsa ini dalam sebuah dimensi kerukunan yang paripurna. Dan kemudian beliau mencoba melihat hukum sebab akibat, bahwa kerukunan itu salah satu penopang intinya adalah rasa cinta yang dimiliki dari seseorang pada orang lain. Dan ini hal yang substantif yang perlu dijaga, dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Dan kurikulum berbasis cinta ini pada dasarnya adalah sebuah tema yang diinsersikan pada ruang-ruang pendidikan, di mana agama itu diharuskan, diniscayakan untuk juga mengglorifikasi, mengamplifikasi nilai-nilai cinta. Katakanlah di dalam atsar kita ya, di komunitas muslim, saya adalah orang penyuka Sayyidina Ali karramallahu wajhah, karena nama saya juga Ali gitu aja ya. Jadi beliau menyampaikan sebuah atsar yang bunyinya sangat baik ya. Dan saya ingin mengawali dengan sebuah pemahaman saya yang sangat sederhana, bahwa perilaku kita, perilaku ibadah kita diatur oleh sebuah tatanan fikih. Dan di dalam kitab-kitab fikih apapun, itu babun awalnya selalu bercerita tentang toharoh, Pak, pensucian. Dan ketika pensucian diri itu menjadi sesuatu hal yang melekat di identitas kita, maka sesuatu itu akan berjalan dengan baik. Maka izinkan saya pada hari ini mengajak para sahabat religi untuk merenungi atsar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini, yang pernah bilang seperti ini, bahwa kalau engkau ingin mensucikan fisikmu, gunakan air. Kalau engkau ingin membersihkan emosimu, gunakan air mata. Dan kalau ingin engkau membersihkan akalmu, gunakan ilmu. Dan kalau ingin membersihkan kolbu, gunakan cinta. Cinta pada ruang kolbu akan membangun sebuah identitas manusia yang selalu ramah pada siapapun. Dia akan menjadi seorang insan yang selalu menebar kebaikan pada siapapun. Jadi bolehlah kalau kemudian kita sebut dalam banyak meme ya, bahwa hidup kita itu hindarilah marah kecuali ramah. Kita jangan membidik kecuali mendidik. Kita jangan menghina kecuali membina. Jangan mencela kecuali mencinta. Dan jangan pernah memukul kecuali merangkul. Dengan tema-tema seperti ini, maka nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai tatanan sosial akan dibangun dengan baik. Dan golden age untuk menciptakan perilaku itu adalah fase studi. Jadi maka Pak Menteri melakukan sebuah gerakan yang disebut kurikulum berbasis cinta. Kurikulum berbasis cinta ini adalah sebuah nilai-nilai yang diketuk tularkan pada ruang-ruang pendidikan, baik di pendidikan dasar, menengah maupun di pendidikan tinggi. Ada 5 hal yang perlu ditajamkan di dalam membangun kurikulum cinta ini, yang kemudian dikenal dengan istilah pancacinta. Cinta yang pertama adalah sebagai identitas manusia, kita harus memiliki kecintaan yang pertama adalah kecintaan terhadap Tuhan dan Rasul, Allah dan Rasul.
Kemudian yang kedua cinta terhadap sesama, dan ketiga itu cinta terhadap lingkungan. Kemudian yang keempat itu cinta terhadap ilmu, dan yang kelima cinta terhadap tanah air. Dan ketika semua ini komprehensif dimiliki oleh setiap insan-insan manusia dimanapun posisi dia berada, maka nilai kerukunan bukanlah sebagai sebuah nilai yang tidak bisa digapai, tetapi dia adalah sesuatu hal yang akan menjadi pondasi bagi kehidupan kita. Jadi cinta adalah sebuah nilai luhur yang dimiliki oleh seseorang agar dia dapat berinteraksi dengan sesama dalam ruang-ruang kebaikan. Dan itulah yang kemudian dicanangkan di dalam kurikulum berbasis cinta. Oke, dalam ruh KBC itu kan Prof, cinta tak terbatas kan, cinta tak bersyarat, dan sumber cinta Allah dan Rasulnya gimana tuh? Jadi secara mendasar bahwa kecintaan kita terhadap sesuatu hal itu tentu dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan. Kalau bicara tentang keagamaan, maka dia tidak ada batasnya, termasuk ketika kita bicara hidup. Hidup di dunia ada batasnya, tetapi kalau dalam ruang keagamaan, maka hidup tidak ada batas, sebab hidup adalah keabadian. Hari ini kita hidup di dunia adalah sebuah investasi agar kita memiliki kehidupan yang kekal. Maka cinta di dunia ini adalah cinta yang abadi. Dan salah satu atsar berikutnya yang perlu kita telusuri itu adalah kaidah keagamaan yang menyebut bahwa cintailah yang di bumi, maka langit akan mencintaimu. Betul. Dan itu secara prinsip menyebut bahwa cinta itu adalah sejatinya nilai keagamaan. Jadi bagi orang yang beragama dan tidak mampu mengekspresikan cinta, maka boleh jadi dia beragama tidak secara komprehensif. Gitu. Dan pada intinya guru juga mengajar dengan penuh cinta, murid juga penuh dengan cinta, Pak. Iya. Dan cinta tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Cinta harus komprehensif, dua-duanya harus membangun cinta. Ya, terlalu banyak hal yang akan kita peroleh ketika cinta itu menjadi nilai bersama. Dan saya berharap kita juga memahami ya, cinta itu ekspresi yang paling otentik, tetapi kerap kali juga disalahgunakan ya. Katakanlah beginilah, saya ingin mengambil beberapa budaya yang perlu kita rekonstruksi. Misalnya gini, atas nama cinta pada anak, orang tua kerap kali memanjakan, dan itu tidak baik. Jadi cinta, ekspresi cinta yang sesungguhnya adalah ketika mengajarkan sesuatu hal secara logik dan apa adanya. Katakanlah begini, di budaya-budaya tertentu ya Pak ya, saya tidak menyebut khusus di daerah apapun ya. Iya, betul. Ada seorang yang lagi belajar berjalan. Ya, umurnya umur 7 bulan atau umur 8 bulan. Tiba-tiba dia jatuh. Itu pengasuhnya bilang, mana kodoknya? Orang nggak ada kodok kok. Kemudian tiba-tiba seorang anak ini udah mulai belajar berjalan. Dia nabrak meja. Just. Datanglah pengasuhnya atau siapapun itu, mau ibunya. Ditaboknya Pak meja. Nakal meja ini. Ya kalau begitu ketika dia dewasa, maka dia tak pernah salah. Kalau dia jatuh dia nyari kodok, kalau dia nabrak yang ditabrak yang salah Pak. Ya, dan itu adalah cinta yang menurut saya perspektifnya harus diperbaiki. Cinta yang sesungguhnya cinta adalah sesuatu hal yang logik. Dia menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dengan hati. Tetapi realitas itu juga harus dikemukakan secara konkret. Kita tidak berkeinginan cinta dipahami sebagai manja, karena khawatir kalau kemudian kita mendidik siswa-siswa kita dengan manja, akan muncul generasi-generasi yang disebut dengan generasi strawberry. Mereka rapuh Pak. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka live the situation, menyalahkan pihak lain. Padahal boleh jadi muhasabah atau introspeksi diri itu adalah bagian penting ketika dia memperbaiki diri. Cinta yang sejatinya cinta adalah dia yang tadi Bapak bilang, mengalir apa adanya, tentu dengan aras-aras logika. Walaupun cinta itu kan pada ruang-ruang tertentu adanya di kolbu. Ini boleh menandakan juga bahwa berpikir jangan sekedar menggunakan akal, tetapi gunakan hati. Jadi dengan bentuk perasaan tadi kita jadi menimbulkan rasa cinta ya Prof ya. Dan tentu saja ini juga berharap kepada guru-guru, juga anak-anak kita di madrasah itu bisa lebih menonjolkan rasa cinta daripada sekedar logika.
Dan beberapa hari yang lalu dari BDK juga melaksanakan KBC, Prof. Dan kami merasa sekali manfaatnya luar biasa, sehingga sentuhan-sentuhan cinta itu tidak hanya berada di ruang-ruang tertentu, tapi juga di ruang-ruang terbuka dan dapat mengekspresikannya dalam bentuk yang berbagai macam. Ya, harapan saya memang ekspresi cinta itu tidak berada pada ruang kosong, Pak. Iya. Cinta itu adalah sebuah nilai yang diaktualisasikan. Dia tidak berhenti pada ruang penghayatan, dia tidak selesai pada ruang pemikiran, tetapi diekspresikan dalam perilaku. Bagaimana kita peduli prihatin terhadap sesama, bagaimana keinginan untuk menolong dan menopang sesama. Dan itu adalah bagian dari kepedulian yang berbasis nilai cinta. Dan dengan cinta semuanya selesai, Pak. Ya. Oke. Kita kan orang yang lahir dari cinta, Pak. Betul. Boleh yang kedua, Dok, tentang roadmap tadi? Roadmap dari moderasi beragama pada prinsipnya adalah sebuah keberlanjutan dari moderasi beragama periode sebelumnya. Dia amanat dari Perpres nomor 58 tahun 2023 yang perlu melakukan kolaborasi koordinasi dengan berbagai pihak, baik para pemangku kepentingan maupun para pemangku kebijakan. Karena kalaulah hanya Menteri Agama yang mengerjakan moderasi beragama ini, tentu tenaga kita tidak cukup. Betul. Maka di situ ada sekber dan lain sebagainya, dan di roadmap itu juga disusun sedemikian rupa, ada ruang koordinasi, kemudian domain-domain. Ini domainnya siapa, domainnya Kemenaker, domain kementerian apa, domain kementerian apa, agar kemudian orkestrasinya dapat berjalan dengan baik, sehingga moderasi beragama itu tidak sekedar tanggung jawab dari Kementerian Agama, tetapi merupakan tanggung jawab dari semua komponen bangsa. Prinsipnya itu sih, Pak. Jadi ada milestone yang kita susun dari 2025-2029, dan di situ ada para pihak termasuk capaian-capaian yang ingin kita capai ya, yang ingin kita dapatkan, sehingga setiap saat, setiap fase manfaat dari moderasi beragama ini dapat terukur, termasuk di dalamnya meningkatkan indeks kerukunan umat. Bahkan sekarang moderasi sudah masuk kepada KL, Prof, ya, tidak hanya di Kementerian Agama aja. Karena memang dia amanat dari Perpres, Pak. Bahwa kemudian sekretariat bersamanya ada di Kementerian Agama, wabil khusus di Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tetapi badan kita juga kan punya jangkauan yang terbatas, punya segmentasi yang terbatas, maka kita perlu kolaborasi, sinergi dengan kementerian lembaga lain, dan itu tertuang di dalam roadmap kita. Oke. Ada pesan, Prof, untuk KBC dan juga untuk para penggerak dan pelopor moderasi beragama, Prof? Iya, sebelum cerita tentang itu, ada satu isu lagi yang tentang ekoteologi ya. Ekoteologi ini pada dasarnya adalah keinginan besar kita untuk menjaga fungsi kita sebagai pimpinan di dunia ini, khalifah fil ard, dalam konteks Islam, bahwa kita harus merawat dunia ini dengan baik, karena alam ini adalah ciptaan Sang Holik. Ketika kita merawat ciptaan Sang Holik, itu sebetulnya juga adalah merupakan wujud dari penghambaan kita atau ibadah kita terhadap Tuhan. Dan membangun sebuah model-model ekologi dengan nilai-nilai teologi itu lebih memiliki daya ikat yang kuat. Betul. Karena kalau hanya menggunakan logos, hanya menggunakan etos, itu boleh jadi ada keterbatasan-keterbatasan tertentu. Tetapi menggerakkan dengan sesuatu hal yang lebih di atas dari itu, yaitu nilai spiritual, itu akan dapat bergerak dengan baik. Satu falsafah yang boleh kita pegang ya, sebagai sebuah tamsil. Jadi sebelum kita cerita tentang alam, cintailah diri kita. Sebab kita punya kaidah sederhana, bahwa badan kita ini adalah satu-satunya tempat kita menitipkan hidup, badan kita ini adalah satu-satunya tempat menitipkan kita bahagia kita, dan badan kita ini adalah satu-satunya tempat untuk menitipkan kita melakukan proses ibadah pada Sang Holik atau Tuhan kita. Dan ketika diperluas sama, bahwa alam ini adalah satu-satunya tempat kita menitipkan hidup, dan alam ini adalah satu-satunya tempat menitipkan bahagia. Pada ruang logis, kalau hidup Anda ingin baik,
lingkungan Anda harus baik. Betul. Kalau Anda ingin bahagia, maka harus baik. Dan termasuk di dalamnya ketika kita menyebut bahwa alam ini satu-satunya tempat kita melakukan ibadah. Kalau Anda ingin menjadi seorang hamba yang baik, jagalah lingkungan kita. Sebab kalau lingkungan kita rusak, banjir dan lain sebagainya, boleh jadi dia akan merusak proses ibadah kita. Maka sebetulnya mencintai lingkungan itu pada dasarnya adalah merupakan kecintaan kita terhadap diri kita, dan tidak boleh kemudian dipilah dan dipilih antara manusia dengan alamnya sebagai kesatuan yang terpisah. Dia menyatu karena pada dasarnya kita hidup di alam ini. Dan nilai agama akan memberikan koridor utama, nilai konsep yang akan menggerakkan kita untuk menjaga ekosistem ini berada pada ruang yang berkelanjutan dan tentu saja terawat. Oke. Demikian pemirsa Langkar, podcast BDK Banjarmasin, bincang saya dengan Prof. Ali Ramdhani, Kepala Badan Moderasi Beragama berkenaan dengan KBC, kemudian tentang roadmap modern agama dan ekoteologi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan terima kasih Prof. sudah berkunjung ke Terima kasih, tetap semangat dan terus belajar untuk memahami tentang hidup dan kehidupan. Insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.